Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinur Fadilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian persamaan non-linier. Jadi persamaan non-linier itu adalah penjabaran dari matematika, permasalahan kehidupan sehari-hari, terutama di bidang fisika, kimia, ekonomi, teknik, dan lain sebagainya. Yang kemudian usaha pencarian solusi. Ya, pencarian solusinya yaitu dengan cara pencarian akarnya. Di beberapa model matematika lama itu kan ada pencarian solusinya itu dengan cara yang rumit, sulit, bahkan ada yang tidak bisa diselesaikan dengan perhitungan di atas kertas atau matematika biasa atau kalkulator. Jadi di sini dibutuhkan perhitungan secara numerik. Nah, untuk solusi sendiri yang digunakan adalah hampiran atau aproksimasi nilai yang hampir mendekati untuk mendapatkan solusi sejati. Saya akan menjelaskan beberapa metode penyelesaian menggunakan numerik, komputasi numerik. Yang pertama, saya mempunyai metode grafik. Ini adalah metode dasar yang paling mudah. Di sini saya menyiapkan sumbu X dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Y memanggil sumbu X. Untuk membuat grafik, kita hanya perlu menggunakan keyword plot X, Y. Ini adalah perintah untuk membuat grafik. Kemudian saya di sini memberi inputan, memberi label pada grafik itu dengan grafik data X dan grafik data Y. Untuk di sumbu Y sendiri saya beri label sebagai sumbu Y dan sumbu X juga. Coba kita run ya. Baik, di sini di sumbu X nomor 1 salah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian persamaan non-linier. Jadi persamaan non-linier itu adalah penjabaran dari model matematika, permasalahan kehidupan sehari-hari, terutama di bidang fisika, kimia, ekonomi, teknik, dan lain sebagainya. Yang kemudian usaha pencarian solusi. Ya, pencarian solusinya yaitu dengan cara pencarian akarnya. Di beberapa model matematika lama itu tuh pencarian solusi ini perhitungannya itu sangat rumit dan susah, sehingga dibutuhkan metode pencarian yang bukan hanya dikerjakan di atas kertas atau menggunakan kalkulator, yaitu dengan perhitungan numerik ini. Solusinya yaitu menggunakan hampiran atau aproksimasi nilai yang hampir mendekati untuk mendapatkan nilai sejati. Saya akan menjelaskan beberapa metode dengan menggunakan penyelesaian komputasi numerik. Yang pertama yaitu ada metode grafik. Metode grafik sendiri yaitu metode yang paling sederhana, metode paling dasar untuk memperoleh tafsiran akar suatu fx dengan membuat tabel dan grafik dari fungsi tersebut dan kemudian mengamati berapa nilai x yang menyebabkan fx berharga 0. Di sini saya sudah masuk ke MATLAB. Ini adalah program untuk membuat grafik. Baik, saya akan jelaskan dulu. Ini adalah nilai sumbu x dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini adalah y untuk memanggil si x. Untuk membuat grafik sendiri kita hanya perlu menuliskan plot X, Y. Ini adalah cara memanggil grafik itu sendiri. Kita coba run ya. Ya, di sini saya memiliki X dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sumbu Y yaitu ada X1, isinya adalah 0,8415, sumbu X2 0,9093 dan seterusnya.
kita akan melihat grafiknya. Ini dia grafiknya. Biar lebih jelas mana yang sumbu X dan sumbu Y. Saya akan memberi mana yang sumbu X dan mana yang sumbu Y. Ini ada tulisannya, ini adalah sumbu Y, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah sumbu X. Biar lebih jelas, saya akan memberikan garis pada gambar grafiknya. Coba kita cocokkan ya. Sumbu X1 berada di Y 0.8415 di sini ya. Ini adalah sumbu 1. Kemudian ini adalah sumbu X2 berada di 0,9093 sama ya. X2 dan Y yang kedua ini. Ya, beginilah teman-teman caranya membuat grafik menggunakan MATLAB. Ini adalah sumbu X3 dengan Y 0,1411, dan ini adalah sumbu X yang keempat, sumbu X kelima, sumbu X keenam, dan sumbu X ke-7. Gimana kalau kita mau merubahnya menjadi 1:5. Jadi bisa beberapa cara mendeklarasikan si X ini. Bisa tadi penjabaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau hanya dengan 1:5. Sebenarnya sama aja. Ini adalah sumbu 1 X1 berada di titik 0,8415. Sumbu kedua, sumbu ketiga, sumbu keempat, dan sumbu ke-5. Kenapa ada 5? Ya karena kita di sini nulisnya cuma 1 sampai 5. Masuk ke metode yang kedua, yaitu metode biseksi. Metode biseksi sendiri adalah metode dengan membagi rank menjadi 2 bagian, kemudian dipilih dari 2 bagian itu mana yang mengandung penyelesaian dan mana yang mengandung yang tidak mengandung penyelesaian. Nah, yang tidak mengandung penyelesaian ini akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai nilai error mendekati 0. Saya punya program, saya sudah nulis programnya karena program lumayan panjang, jadi kalau nulis lumayan menyingkat waktu. Di sini saya memberi perintah yaitu fungsi X akar 2 min 3 kali X tambah 9 plus 9 sama dengan 0. Kemudian saya memberikan inputan A yaitu masukkan batas bawah, inputan B masukkan batas atas, dan saya memberi inputan galat toleransi. Di sini saya sudah menuliskan program untuk fungsi itu tersebut, fungsi itu sendiri. Di sini kita akan mengecek apakah sel yang kita pilih ini mengandung akar atau memiliki akar di dalamnya dengan cara yaitu while YA kali YB lebih besar daripada 0. Jika YA kali YB lebih besar daripada 0, maka tidak ada akar di dalam selang. YA kali YA adalah nilai dari fungsi X sama dengan A, dan YB adalah nilai dari fungsi F sama X sama dengan B. Kita lanjut ke algoritma, program algoritmanya. Rangkaian pertama yaitu kita tentukan dulu galatnya, galat awal dan galat toleransi. Jika galat awal lebih besar daripada galat toleransi, maka
kita bagi menjadi 2 sehingga menemukan titik tengah. Nanti di sini akan diulang sampai menemukan titik terendahnya mendekati 0. Langsung saja kita run programnya. Nah, ini adalah fungsi yang tadi kita tulis di sini atau di sini. Masukkan batas bawah. Saya ingin masukkan batas bawahnya adalah 2. Batas atasnya saya mau 5. Toleransinya 0,001. Kita coba run. Di sini menghasilkan iterasi 16. Kemudian ada batas bawahnya, ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas, dan ini adalah nilai tengah atau solusi yang kita dapat nih, sama ya. Ini adalah akar, ini adalah solusinya dari fungsi x akar 2 min 3 kali x plus 9 sama dengan 0. Kemudian ini adalah nilai fungsinya, dan ini adalah galatnya. Yang ketiga yaitu metode tabulasi. Secara teori, metode tabulasi itu kita akan menghitung nilai fungsi yang akan diketahui, yang kemudian fungsi itu akan melakukan bentuk dari interval. Jadi interval dari A sampai B atau interval dari batas atas sampai batas bawah. Langsung aja, ini adalah bentuk M-file dari metode tabulasi. Dimana M-file ini terlebih dahulu kita beri inputan, dimana fungsi-fungsinya yang udah ditampilkan yaitu CLC untuk menghapus perintah sebelumnya, clear untuk menghapus semua variabel sebelumnya, ada juga simx yaitu perintah untuk menentukan variabelnya. Fungsi-fungsi ini bisa dimasukkan di semua metode dengan penggunaan numerik atau MATLAB. Baik, di sini ada inputan yang harus kita masukkan terlebih dahulu. Ini adalah tampilan di mana kita akan menampilkan rumus penggunaan metode tabulasi. Dips ini adalah fungsi di mana kita bisa menampilkan metode tampil itu sendiri, metode tabulasi itu sendiri. Kemudian ada inputan XA sama dengan input masukan batas bawah. Nah, ini adalah bentuk fungsi perintah untuk masukkan batas bawah dengan simbol XA. Kemudian ada inputan fungsi XB untuk masukkan batas atas. Ada N masukkan untuk inputan masukkan N pembagi. Setelah inputan ini selesai, baru kita bisa memproses nilai dari interval pembagi. Nah, di sini kita sudah lakukan, yaitu dengan bentuk dips rentang nilai X dengan N pembagi. Kemudian ada X sama dengan linspace XA, XB, N. Maka printf-nya untuk nilai tersebut akan menampilkan hasil f printf persen 3f n x, dimana f printf itu adalah kita melakukan persen 3f, yang artinya kita akan memunculkan 3 digit angka, kemudian nanti akan ditampilkan nilai tersebut. Nilai itu sudah kita masukkan dalam karakternya. Maka jika ini pilihlah nilai X pada baris pertama sebagai acuan untuk masukkan nilai X di bawah ini saya lanjutkan, maka akan ada tampilan bawah ini. Setelah itu akan lanjut ke X-nya sebagai inputan,
di mana nilai fungsi yang akan diketahui nanti. Jadi ketika kita pilihkan nilai inputan di atas tadi, manakah yang berbeda angka di antara dua tadi itu akan dimasukkan X-nya sebagai nilai acuan. Kemudian fx, input masukkan fungsi X-nya, kemudian akan mencetak 3 digit angka dan fx-nya. Di sini diperhatikan dua baris yang hasil fx-nya berlawanan dan di sprint pilihlah nilai X pada baris pertama sebagai acuan untuk masukkan nilai X di bawahnya. Kemudian nilai yang akan dimasukkan di sini itu nanti akan kita tampilkan dengan nilai dari f' terhadap nilai fx-nya. Ini nih. Yaitu akan diinputkan nilai dari line space-nya. Ini nanti nilainya berapa, ini yang akan diinputkan dari XA dan XB. Ini tadi nih. Kemudian ketika fx-nya sudah dimasukkan, maka secara otomatis nilai dari X line space-nya ini akan menginput masuk terhadap nilai fx-nya. Yang otomatis nilai dari X dan X line space-nya ini akan menginput masuk terhadap nilai fx-nya, maka kita bisa menjalankan nilai f' terhadap fx. Setelah nilainya masuk, baru bisa mencetak ini. Maka akan muncul manakah yang menjadi lawan tandanya tadi. Baik, langsung aja kita coba. Langsung aja kita run. Masukkan batas bawah, saya mau batas bawahnya -1. Coba -1. Batas atasnya coba 0. Dan pembaginya 10. Nah, ini adalah hasil dari batas bawah -1 dan batas atasnya 0 dengan rentangan 10. Kemudian kita akan masukkan fungsi X-nya, yaitu saya punya fungsi X plus X exp nilai X. Yang ini adalah yang menjadi acuan adalah dua nilai yang berlawanan tanda. Ini adalah acuan untuk kita mencari nilai fx-nya. Baik, kita copy dulu. Kemudian di sini nanti yang kita akan masukkan adalah nilai baris ke 1, 2, 3, 4, antara 4 dan 5. Oh iya, nanti ini akan menjadi batas bawah dan ini akan menjadi batas atasnya. Oke, kita panggil lagi si tabulasinya, metode tabulasinya. Cukup mengetikkan tabulasi nama dari file-nya. Kita akan masukkan batas bawahnya, yaitu baris ke 1, 2, 3. Kemudian batas atasnya yaitu nilai selanjutnya yaitu minus 0,555. Untuk n pembaginya kita beri 10.
10 rentangan. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan lagi fungsi si x plus exp nilai dari x. Ini adalah hasilnya. Ya, di sini yang menjadi acuan hasilnya adalah dua tanda yang berbeda. Ya, ini hasilnya yaitu minus 0,001188 atau 0,018197. Ya. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video tutorial metode numerik dengan 3 metode, yaitu metode grafik, metode diseksi, dan metode tabulasi. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan pelajaran-pelajaran numerik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.